Selamat pagi Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama lengkap saya Maria Yasinta Wona, kelas C semester 6, mata kuliah anti korupsi, program studi sosiologi. Di sini saya akan membahas tentang korupsi sistematik. Pengakuan korupsi sistematik sebagai proses politik yang tiada henti pembusukan mendorong para pemikir politik kuno dan modern untuk mempelajari lembaga dan terlibat dalam upaya untuk merancang rejim yang sempurna. Tatanan politik kebal terhadap degradasi institusi dan prosedurnya, dan karenanya isu terlambat dari kerusakan sosial dan penurunan rezim. Ada beberapa bagian yang berkaitan dengan korupsi sistematik. Yang pertama, korupsi sebagai peluruhan politik. Pemahaman saat ini tentang korupsi politik adalah positivis dan individualistis yang telah melayani dengan baik model penelitian yang menjadi hegemoni di sosial ilmu pengetahuan di tahun 1990-an yang menuntun pengembangan konsep-konsep itu dapat dengan mudah diukur dan dipasang ke model besar. Rezim tradisional sepanjang sejarah memiliki catat dan kesempurnaan produk dari kesalahan pemikiran manusia. Dari sekian banyak kekurangan dari bentuk rezim kita saat ini, mungkin yang paling bermasalah adalah ketidakmampuannya untuk memerangi korupsi secara efektif. Menurut Transparency International, korupsi adalah masalah serius. Pada tahun 2016, hanya 2 negara saja, Denmark dan Selandia Baru, dari 176 negara bagian yang disurvei mendapat nilai di atas persentil 90% atau setara dengan nilai A dalam kebersihan politik, dan lebih dari 2/3-nya mendapat skor di bawah 50%, yang menunjukkan bahwa mayoritas perwakilan pemerintah menderita korupsi endemik, semacam korupsi besar-besaran atau yang melanggar hak asasi manusia, mencegah development, dan bahan bakar pengucilan sosial. Korupsi dengan demikian telah direduksi secara efisien menjadi ekspresi yang paling terlihat dan jelas. Tindakan hukum yang melibatkan pejabat publik, misalnya suap, penipuan, dan nepotisme. Akan tetapi, pengurangan korupsi politik menjadi serangkaian ekspresi yang bijaksana melayani ukuran yang dapat diandalkan dari fenomenal tersebut. Meskipun minat empiris baru-baru ini diperbarui dalam korupsi sistematik dan cara paling efektif untuk melawannya, konsep tersebut belum didefinisikan secara memadai dan mengerti. Sebagian besar penelitian tentang korupsi berorientasi pada kebijakan dalam memperbaiki konsekuensi ekonomi negatif yang terkait dengan korupsi di negara berkembang. Korupsi dengan demikian disajikan seolah-olah ini adalah masalah pelanggaran di pihak pejabat publik yang terlihat, terutama di negara-negara miskin, karena mengejar kepentingan pribadi dan kemungkinan besar untuk bertindak korupsi dengan imbalan uang dan bantuan lainnya, dengan demikian merusak pembangunan ekonomi. Kebijakan yang mengedepankan kepentingan segelintir orang melawan kebaikan bersama, apabila orang dahulu akan mengerti sebagai peluruhan bertahap dari pemerintahan yang baik. Beberapa upaya untuk terlibat dalam konsep pada tingkat teoritis jatuh pendek untuk memahami sepenuhnya sifat politik yang ada pada dasarnya sistematik korupsi, atau cukup mendasarkannya pada sejarah intelektual dan sejarah konteks, dan dengan demikian upaya ini berpotensi bertanggung jawab atas anakronisme melalui apa yang diidentifikasi oleh Quinn Skinner sebagai mitologi doktrin. Korupsi sistematik meliputi bentuk struktural korupsi seperti hukum dan kelembagaan korupsi, tidak hanya berbeda dari arti istilah berdasarkan aktor pembengkokan dan pelanggaran hukum oleh klan atau kelas demi keuntungan mereka sendiri, atau pembelian pengaruh politik oleh kepentingan pribadi, tetapi juga berbeda dari definisi korupsi sebagai pelanggaran supremasi hukum. Korupsi systematic corruption adalah istilah yang sepertinya secara langsung menunjuk pada sifat bangunan atas itu sendiri dan bukan manipulasi atau pembongkaran struktur yang dipandang sebagai dasar normatif dan netralitas.
degradasi moral perempuan dan pemuda, dan perusakan tanaman karena buruk cuaca. Konsep tersebut tampaknya memperoleh makna abstrak yang menentukan di abad ke-6 sebelum Masehi. Konsepsi teoritis Pitora pertama kali dikembangkan menurut Aristoteles oleh Thales of Miletus, pendiri mazhab filosofi yang mempelajari unsur-unsur yang tidak dapat diubah di alam, prinsip-prinsip yang ada yang dihasilkan atau dihancurkan, tetapi bertahan selamanya. Fisikawan sebagai Aristoteles menyebut aliran pemikiran ini berusaha memahami bagaimana pluralitas di alam semesta dapat dihasilkan dari materi sebagai satu pendirian. Negara untuk menjalankan kekuasaan politik, pemberdayaan warga negara non-elit dating, bergandengan tangan dengan kekuatan angkatan laut dan pendapatan negara Athena yang meningkat, dan dengan berkurangnya kekuatan kelembagaan elit. Yang kedua, interpretasi elit republik. Seperti yang dikatakan dalam bab sebelumnya, korupsi politik yang sistematik seharusnya terjadi dipahami sebagai fenomena yang tak terhindarkan. Itulah ancaman konstan terhadap kebebasan endemik di semua bentuk pemerintahan. Pengakuan atas proses tanpa henti ini, kerusakan politik mendorong para pemikir politik kuno dan modern untuk mempelajari konstitusi yang ada dan terlibat dalam tugas yang mungkin mustahil untuk merancang rezim yang sempurna. Tatanan politik yang akan kebal terhadap degradasi institusi dan prosesurnya, dan dengan demikian abadi. Teori konstitusi campuran yang dapat ditelusuri kembali ke Politeia Aristoteles, campuran oligarki dan demokrasi, berasal dari kritik terhadap konstitusi monarkis yang murni dan mengusulkan obat realis untuk korupsi sistematik berdasarkan institusi aliansi, berbagai bentuk kekuasaan yang terus berkembang dan di batas ini memeriksa satu sama lain, mengikuti kecenderungan ekspansi mereka sendiri daripada murni karena kebajikan atau kewajiban hukum. Dalam bab ini akan menunjukkan bahwa ada dua interpretasi teori konstitusi campuran yang ditentukan oleh tingkat pelembagaan kekuasaan sedikit dan banyak, dan oleh hierarki yang diberikan kepada masing-masing dalam struktur konstitusional. Yang pertama, seorang elit interpretasi, dikembangkan dari sudut pandang elit, dan dengan demikian konservasi tipe hierarki sosial ekonomi yang ada dengan alasan beberapa. Pertama, harus aturan diotorisasi dan diperiksa oleh rakyat dan memiliki keputusan akhir membuat kekuasaan. Yang kedua, interpretasi kampungan, dikembangkan dari pengalaman oseanisasi rakyat biasa terhadap dominasi oligarki, argumen orang-orang. Yang pertama, harus secara efektif mengontrol sedikit yang memerintah dengan aktif berpartisipasi dalam politik melalui lembaga kampungan, dan yang kedua harus final. Landasan konstitusionalisme elit, Polibus dan Cicero. Pemikiran politik republik pada umumnya ditelusuri kembali ke Romawi, Republik abad kedua sebelum Masehi, yang berasal dari konstitusi campuran yang menggabungkan tiga bentuk pemerintahan, kekerabatan, aristokrasi, dan demokrasi bersemangat. Berbeda dari negara-negara besar lainnya, seperti Sparta, Roma memiliki konstitusi yang tidak dibuat oleh satu orang yang berbudi luhur, tetapi menjadi konstitusi campuran cara evolusioner melalui perjuangan antara bangsawan dan kampungan atas hutang dan perang. Konstitusi Romawi bukanlah sebuah dokumen, tetapi melainkan sebuah tradisi yang memasukkan institusi fundamental dan juga tertulis dan norma tak tertulis serta praktik yang berkembang. Untuk memahami tingkat kekuasaan yang dimiliki oleh bangsawan dan kampungan di dalam konstitusi struktur nasional, dengan demikian perlu dilakukan analisis kekuasaan formal melalui aktual praktek berbagai bentuk kekuasaan dalam masyarakat. Bahkan, jika bukan yang pertama teori tentang konstitusi campuran,
Polibus adalah yang pertama mencoba narasi konjungtural dari konstitusi Romawi untuk pertama kalinya. Politik Romawi memiliki kerangka kerja konseptual. Dalam deskripsinya ditulis selama periode ekspansi dan penaklukan besar, Polibus mempertanggungjawabkan aspek formal dan material dari kekuasaan politik dan dijabarkan model tradisi konstitusional evolusioner Roma yang bertujuan untuk membenarkan keunggulan Republik sebagai konstitusi campuran. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.